bisa wihara juga nggak bisa apa-apa kan, gitu. Nah, lalu datanglah Bodhidharma itu, makanya dia dikatakan dia itu ngajari dia kungfu kan, ya, tenaga ini jangan duduk doang, kalau duduk doang ya badannya lemes, bagaimana dia bisa menyiarkan dharma kan, gitu. Nah, lalu dia diajar kungfu. Nah, tapi itu dari sampai mana batasnya itu? Nah, disitulah diceritakan bahwa pada akhirnya setelah Yu tua, semua menjadi kaku dan keras kan. Jadi meskipun Yu ilmunya tinggi, itu setelah itu nggak bisa ngelawan yang muda yang datang baru belakangan toh. Nah, dalam film itu diceritakan bahwa dari Tibet itu datanglah orang muda yang lebih kuat, lebih jagoan, meskipun ilmunya nggak sampai ke yang di Shaolin itu kan, tapi karena Shaolin karena sudah umur ya sudah nggak bisa apa-apa, akhirnya satu-satu dibabat semua kalah. Nah, akhir daripada invasi itu dikatakan bahwa ya sudah, Yu tak mau berapa tahun lagi saya datang ke sini untuk ngetes apakah Yu bisa ada regenerasi apa enggak, ada orang yang memang hebat apa enggak, kungfu dari Tiongkok itu. Nah, lalu dia begitu. Nah, ada satu pemuda yang kerjanya di dapur bernama Tio Sam Hong itu, namanya Chan San Feng kalau bahasa Mandarinnya kan? Ya, betul. Nah, dia itu melihat dipermalukan begitu, dia loncat aja spontan gitu, jadi melawan gitu toh, digebukin habis. Dan ketika digebukin habis, akhirnya disuruh lebih gila lagi, disuruh lewat di selangkangan itu. Dia sudah lewat selangkangan, tapi terbersit pikiran untuk menyerang daerah lemah kan. Nah, lalu gurunya yang di dapur itu mengadakan, janganlah mati sama orang begini, karena dia kasih dua kesempatan kan, dia sudah siap kan, bukan lengah kan. Nah, dia lewat sudah mendirikan penyerangnya invasi itu pulang ke itu, sudah mau nyoba nanti. Nah, pada saat itulah dia kembali ke Taoism itu, bahwa Taoism itu yang lentur, ya, yang lembut, yang bisa mengalahkan yang keras kan. Nah, dia melihat dulu malam-malam hutan, hujan besar, ada belalang itu yang mengayun aja di tengah pohon yang ditiup angin itu toh. Lalu dia datang ke wihara, lihat ini kok wihara begini megah, kok cuma didukung oleh berapa tiang, ya toh. Jadi di dalam alam semesta itu ada satu prinsip yang inherent, bahwa tidak semua the power of the factors itu yang ini, ya toh. Nah, harus ada the power of the kindness, ya toh, yang bisa ngalahkan itu, ya. Nah, itulah di dalam Konfusius, kalau kekerasan dilawan dengan kekerasan, lalu menjadi spiral kekerasan kan, ya toh. Karena itu harus dipotong dengan welas asih, ya toh. Nah, itu semua memfix semua kait mengait. Dia baca-baca sehingga bagaimana itu dituangkan dalam bentuk kungfu, ya. Nah, lalulah dia mulai menciptakan itu. Ada versi yang bobotnya, filosofisnya lebih kuat. Cerita filmnya begini, ya. Nah, lalu pada waktu musuhnya datang ya dihabisin satu-satu kan. Dihabisin itu yang kalah, dia ngaku bahwa memang di Tiongkok ini punya ilmu yang simpenan yang banyak, gitu. Nah, lalu dia itu. Nah, tapi karena Tio Sam Hong itu banyak temannya di perguruannya itu merasa saingan segala, akhirnya dia kurang giles atau akhirnya dia keluar dari Shaolin, mendirikan Butang. Nah, Butang itu memang pendekatannya beda, gitu. Nah, ada satu lagi versi film yang menjelaskan bahwa ketika sebuah dinasti itu sedang korup sekali, ada dua orang sahabat yang mau membela
dinasti itu toh, melawan itu, ya toh. Nah itu satu yang namanya Tio Sambong, ada satu Seng Ichuan itu menjadi jenderal nantinya. Nah setelah dia berhasil mengalahkan dinasti itu sebelum dinasti Ming, itu dia yang di Seng Ichuan itu memilih karier menjadi membantu terus melanjutkan negara, memimpin si raja itu kan, ya kan? Yang baru terangkat kan. Nah si Tio Sambong ini nggak mau, dia tetap mau meneruskan ilmunya terus, gitu, mempelajari karena nggak pernah habis nih. Nah tapi setelah jenderalnya itu berkuasa lama-lama kan menjadi tua, dan anaknya raja kan menjadi itu besar-besar semua, dewasa kan, dan semua anak rajanya itu mempunyai penasehat itu sendiri kan, yang saling berkompetisi, ya atau saling merebut pengaruh toh. Nah terjadilah politik di tingkat istana yang dulu kalau di cerita silat diperankan oleh Kasim itu, orang yang dikebiri kan. Akhirnya setiap kali terjadi keributan, Tio Sambong selalu datang membantu terus. Tapi setelah selesai diajak terus membantu, dia nggak mau, dia pergi lagi karena dia tahu bahwa nasib orang yang terlibat pada power itu akan akhirnya tersedot situ. Nah akhirnya Tio Sambong Seng Ichuan itu menjadi terlibat sampai terjadi intrik. Ayahnya yang sudah tua itu, yang sudah ingatannya sudah lupa itu, terpengaruh sehingga seolah-olah didakwa si Jenderal Seng itu mau memberontak, tidak percaya lagi sama rajanya kan. Nah lalu dengan intrik-intrik itu si raja itu akhirnya memerintahkan Seng Ichuan harus dihabiskan, ya kan? Nah di situ ada cerita yang menarik. Seng Ichuan, nah ini yang uniknya budaya itu yang begitu. Ketika Seng Ichuan itu tahu satu hari Jenderal Seng itu dikirimin arak sama ayam, ya kan? Nah tahu dia akan diracun. Nah akhirnya dia membuang dia masuk ke kamar menggunakan semua kebesaran jenderalnya, lalu dia memakan dan meminum itu. Nah itulah akhirnya mati itu. Jadi itu momen cerita Dharma Satria itu, Dharma pembela itu setia sampai mati. Ya. Bukan lalu berontak baru lagi, gitu. Nah si Tio Sambong itu ngerti itu, karena itu dia tidak mau terlibat, gitu. Karena dia harus membantu tapi tidak mau memiliki, gitu. Nah, lalu ceritanya meningkat lagi, ini hebatnya Qin Yung setelah saya pelajarin itu semua yang kuno-kuno ini. Nah, di dalam kisah To Leong To itu, kalau pembunuh naga itu begitu. Jadi diceritakan, ini ada kaitannya dengan Yoko. Yoko itu setelah dengan pedang buntungnya itu mempertahankan negara dari Xiangyang itu, kota dari serangan Mongol. Pedangnya itu dilebur, dijadikan dua menjadi pedang langit sama golok pembuluh naga, ya kan? Nah, lalu disinilah satu konsep daripada wahyu dari atas, ya. Yang satu adalah membangun diri sendiri dari bawah melalui mengalahkan ego, ya. Karena konsep perebutan di cerita Tio Sambong yang sebelumnya itu kan semua egois kan, dari rajanya yang sudah tua tapi itu ya toh si Xiangyang ini jenderalnya mau memperbaiki tapi dikalahkan oleh ego musuhnya itu. Nah si pedang langit itu pegang sama golok pembuluh naga. Nah, orang tahu bahwa pedang langit itu tidak membuat Yuda menjadi jagoan, ya, kecuali membina diri kan. Itu yang di dalam punya ajaran kan dibilang Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia tidak mau merubah diri sendiri kan.
Nah, itulah representasi daripada golok pembunuh naga. Nah, karena itu orang yang memegang golok pembunuh naga diuber-uber dicari, ya toh, ada di mana? Nah, pembukaan dari cerita golok pembunuh naga itu adalah ini ada seorang murid dari hutan melihat orang berkelahi, satu orang dikeroyok, dia tuh mau diperebutkan sebuah golok. Dia nggak ngerti itu anak itu, orang itu apa golok itu apa, dan dia nggak tertarik pada itu. Si Butang itu punya tokoh ini kan. Lalu dia melihat ketidakadilan yang orang satu kok dikeroyok begini, ngapain, gitu. Dia bantu sampai itu si yang pegang golok pembunuh naga itu selamat, ya toh. Nah, dia sudah luka parah. Nah, pedang golok pembunuh naga itu diserahkan sama si yang milik itu. Yang milik itu bingung, loh, bukan bagian dari komplot yang ikut memperebutkan golok naga kan? Benar? Ya toh, dikiranya itu dibalikkan dikalian dia pergi aja. Nah, itulah bapaknya daripada Tio Samhong. Bapaknya dari Tio Buki itu, ya toh? Nah, dia itu murid kelima daripada Butang itu, ya, muridnya Tio Samhong itu. Nah, setelah itulah dia pergi, tapi karena dia dianggap tahu rahasianya itu, akhirnya dia itu terjebak kepada seolah-olah tahu siapa yang memiliki golok pembunuh naga sebelumnya, kayak ada di mana itu. Karena golok pembunuh naga itu akhirnya jatuh kepada satu orang yang ilmu kungfunya tinggi, itu namanya Singa Emas itu, dan lalu dibawa, tidak boleh lepas daripada dirinya sendiri, ya, untuk kemana-mana. Dan lalu dalam proses ketemu dengan gitu, lalu bertanding sama Tio Chuishan ini, namanya bapaknya Tio Buki itu. Dan akhirnya mereka semua, karena proses yang kalau you nonton di filmnya baru tahu, tapi daripada terlalu panjang, akhirnya dia ketiup angin, karena pertempuran itu di dalam puncak terang atau apa betul namanya, ini ke sebuah pulau es yang dingin sekali, dan mereka itu bertiga sama istrinya si Tio Samhong, itu Tio Chuishan namanya, ya toh, itu tinggal bersama tiga di situ. Tapi si Singa Emas itu tetap tidak mau kasih pedang golok pemuda, dititipkan, nggak mau, dia terus dibawa-bawa terus, gitu, tidur di samping dia, karena dia tinggi, nggak ada orang yang bisa rebut. Nah, akhirnya mereka di tengah pulau itulah, akhirnya ya Tio Chuishan sama yang seorang gadisnya itu kawin, dan si Singa Emasnya itu menjadi saksinya. Nah, dari situ lahirlah Tio Buki itu, ya kan? Nah, Tio Buki itu terus berkembang sampai akhirnya tetap pada waktu dia mau pulang ke Tiongkok untuk memperingati 100 tahun kakek gurunya atau Tio Samhong, dia datang ke Tiongkok, tapi dengan pesan jangan bicara macam-macam, karena kita itu dicari orang. Nah, ketujuh si anak ini bahwa dia itu ada kakeknya dia. Akhirnya si Tio Buki ini dikejar kan, diculik kan. Bapaknya mau merebut, tapi ada Sandra di ini, bingung ini gimana, ya toh. Nah, Tio Samhongnya datang. Tio Samhong bisa menaklukkan salah satu orang penting dari komplotan yang menyerang itu, toh. Itu hanya dua pasang pendekar dengan pukulan dingin, ya toh. Nah, satu masing-masing punya Sandra nih, ya. Sekarang dibagi, ada barter. Ini orang ini saya lepaskan, yuk lepaskan si anak kecil Tio Buki ini. Nah, di sini terjadi kecurangan. Si Tio Samhong dengan tulus melepas ini,
si yang nyulik ini melepas sambil dipukul punggungnya dengan tenaga dingin itu. Yes, aduh, udah kena itu. Dan itu tenaga dingin itu hanya bisa diobatin orang yang mempunyai ilmu menguasai tenaga panas, gitu. Yang orangnya sudah hilang, tak tahu di mana tinggalnya. Dulu itu orang Shaolin, gitu. Ya, bisu dari Shaolin. Nah, si Tio Buki ini dikasih tahu bahwa si siapa? Si itu hanya bisa hidup cuman nggak lama lagi mati, gitu, karena kedinginan. Ilmu ini nggak bisa diobati. Nah, lalu Tio Sambong hanya kasih tenaga dalam untuk menunda aja, delay sampai ketemu orang yang mempunyai ilmu tenaga matahari itu kan, ya. Dan akhirnya Tio Buki itu setelah melalui cerita yang kulit selalu belajar dari tukang ahli jamu atau apa, nggak bisa sembuh, jawabannya sama. Akhirnya dia kejeblos ke satu jurang. Ketika dikejar-kejar di mana itu yang kakeknya yang menyimpan golok naga itu, karena semua orang ingin kan, dia kejeblos ke jurang. Nah, di jurang itulah dia dibantu oleh seekor monyet yang di situ. Dan dengan monyet itu dia dituntun untuk ke satu tempat di mana ada bukunya, peninggalan dari sesuatu jago di zaman dulu. Nah, ternyata buku itulah buku ilmu matahari, ya kan? Nah, akhirnya dia latih semua, itu semua penyakitnya berkurang, akhirnya disembuh, ya kan? Nah, disitulah. Tapi si Tio Buki ini terlibat cinta dengan orang yang anak putri daripada seorang klan kelompok itu yang mendapat stigma orang jelek semua. Nah, disitulah orang dimusuhin, ya, sehingga posisi Tio Buki menjadi susah, ya, karena saudara-saudara di Butang segala macam itu juga membenci dia berpihak pada mereka, ya. Nah, singkat cerita, akhirnya semua orang berebut golok pembuluh naga. Nah, Tio Buki yang ilmunya sudah tinggi itu lalu melihat kok orang berkelahi merebutkan sebuah pedang. Nah, dia malah lari lagi. Karena nggak mau memiliki lagi seperti ayahnya dulu kan. Akhirnya itu pedang jatuh ke tangan dia, Tio Buki itu. Jadi dia dari mau melerai dapat ilmu itu sendiri, karena ketika mau si ini mau merebut diserang ini, dia kan menjadi penengah kan? Terus. Nah, akhirnya dia itu diangkat menjadi ketua sekte yang dikasih stigma sekte jelek itu, Ming Clan itu, gitu. Nah, akhirnya setelah semua didamaikan, dunia persilatan memberikan setuju mengangkat Tio Buki sebagai raja, pimpinan yang baru. Nah, di sini menarik. Lalu Tio Buki itu mengatakan bahwa saya nggak bersedia karena saya nggak tertarik pada power, gitu. Dan akhirnya kalau pembunuh naga itu diserahkan pada seseorang yang di situ sangat aktif, yang nanti menjadi kepala daripada pendiri dinasti Ming. Nah, golok itu sebelumnya dipakai untuk membelah singgasana yang tempat dia mau ditahtakan itu, dibelah dua, itu serahkan dia. Sambil dia mengatakan, saya mau tidak mau tempat ini, saya serahkan, tapi hanya satu peringatan bahwa kekuatan itu harus dipakai untuk membangun rakyat, ya, bukan untuk dirimu sendiri, ya. Nah, disitulah kira-kira selesai ringkas ceritanya dari Qin Yung itu. Makanya Tio Buki itu karena
pacarnya itu sudah kembali ke Mongol karena sudah putus hubungan, dia sudah tidak tahan mau lihat ke Bugis, sudah itu sibuk terus ngurusin perang perebutan kekuasaan. Nah akhirnya setelah pedangnya dikembalikan, mission accomplished, lalu dia pergi mengembara mencari si pacarnya itu, dan akhirnya ditutup dengan cerita itu Pak, bahwa dia itu bertemu kembali. Jadi makanya ini menarik karena antara cerita yang satu sama cerita berikutnya itu ada satu benang merah ya yang bisa dikait-kaitkan itu. Nah biasanya orang yang nonton ini semua orang penggemar jurus-jurusnya aja kan, mengagungkan ini apa, menarik. Tapi backgroundnya itu sebenarnya sangat filosofis Pak. Jadi itu mau menunjukkan bahwa bagaimanapun juga Tiongkok itu pusat peradaban. Ya, jadi mesti kedatangan Shaolin, tapi lalu diperkaya oleh Butangsan itu kan. Gitu. Jadi itu menariknya yang saya tertarik itu di situ. Dan itu relevan dengan zaman sekarang ini. Nah itu karena munculnya itu Sun Tzu itu kan usianya sama dengan Konfusius 500 tahun sebelum Masehi. Selain saya tahu. Nah itu sedangkan Clausewitz itu usianya itu setelah 1740 Montesquieu bilang mau memiliki dunia alam semesta menjadi milik dia dengan ilmu pengetahuan kan, benar? Nah si Clausewitz itu mengadakan bahwa perang itu adalah kelanjutan daripada kalau politik itu buntu dengan other means, dengan kekerasan kan, ya. Nah, karena itu Clausewitz itu datang untuk orang yang mau memiliki, menguasai, ya. Nah, selama ilmu perangnya itu nggak dirubah, dunia akan ribut seperti sekarang ini, ya. Mula-mula dengan ancaman bom nuklir atau atom dulu kan, atom lebih gede bentuknya. Setelah itu kembang lagi bom nuklir lebih kecil lagi, tapi dahsyatnya luar biasa kan, ya. Nah setelah itu seperti sekarang ini, jadi lalu nyerangnya di mana? Nyerangnya ya ditujukan aja arahnya ke dia punya daerah vital kan. Nah tapi ini pasti musuhnya kan saling mempersiapkan dengan peluru kendali lagi kan, supaya jangan sampai jatuh ke negaranya kayak di Israel sama Palestina itu kan, di Skut itu nah tapi kalau pecah di tengah jalan itu kan terjadi kerusakan di negara yang nggak ikut perang kan, ya, karena pecah di situ toh. Nah kalau jatuh ke laut ya akan jadi tsunami kan, ya. Nah karena itu dua superpower itu Rusia sama itu saling mencari pulau terdekat untuk pasang senjata itu, ya, supaya udah langsung aja. Nah itulah kenapa Taiwan dipertahankan, itu yang satu memegang Kuba, ya. Satu lagi ini yang sekarang ini Ukraina kan, ya. Ya pokoknya kalau bisa nuklirnya itu udah di depan moncong dia, sehingga kalau macam-macam saya ini atau enggak dia cari kapal induk terdekat dia pelabuhkan situ yang cara jangkauannya bisa mengena ke proyek-proyek vital itu kan. Nah inilah menurut saya itu menariknya itu masih relevan karena akhirnya itu kita bicara tentang apakah nihilisme itu menjadi satu solusi peradaban yang ke depan. Kalau itu nihilisme menjadi begitu, lalu bertanya, lalu di mana Tuhan yang menciptakan? Karena dia maha tahu kan? Ya dah, apa yang dia mesti lakukan kalau dia diam aja kan? Nah di sini makanya agama seharusnya menjalankan peranan yang penting, karena dari dia itu ada orang-orang yang mempertanyakan apa makna hidup. Nah karena itu muncullah konsep-konsep spiritualisme itu, yaitu penghayatan agama dalam dimensi here and now, ya. Baik, menarik Pak Yusuf. Ya,
Ya, cerita panjang sebenarnya ini ya Iya. tentang peradaban. Hanya itu Pak, setelah itu ya ke era-era belakangan berarti ya di eranya Chen, yang mengembangkan Tai Chi itu, Cheng Nah, ini atau belum saya lanjutkan. itu orientasi kesehatannya sejak kapan tuh Pak? Nah, itu begini, jadi dulu di Tiongkok itu ilmu bela diri semas sama ilmu pengobatan, karena negaranya luas sekali. Kalau you sakit mau ke dokter, nggak ada kendaraan cepat ke Sinsai, mungkin dokternya ada di paling dekat ada di Bogor, gitu ya. Kalau diserang sama orang rampok, apa ini mau lapor polisinya, adanya di Bekasi sana itu benar. Jadi karena itu orang zaman dulu itu ilmu bela diri sama pengobatan itu menjadi satu ilmu yang nggak harus dikuasai oleh sebuah keluarga. Ini, iya kan? Nah, tapi setelah semua ilmu-ilmu muncul, nah semua menggunakan kekerasan. Nah, karena orang Tiongkok itu punya pandangan yin yang pasti bisa diimbangin oleh tenaga lembut kan, ya kan? Nah, karena itu muncullah ilmu silat yang menggunakan kelembutan, ya toh. Wanita pun bisa mempunyai itu yang seperti you lihat itu, bisa ilmunya bisa menendang kepalanya itu laki segala macam. Tapi itu didapat bukan dengan cara model seperti adire yang ototnya besar itu, ya toh, ya begitu. Tapi kelembutan itu, karena konsepnya di dalam kelembutan ada kekuatan. Di dalam kekerasan seharusnya ada kelembutan digabung itu. Dan itu akhirnya muncullah ada dua kitab itu, Qiu Yang Qin King yang untuk ilmu yang kuat, Yang, sama Qiu In Qin King Yin, kitab Yin. Nah, jago silat yang benar jago itu kalau bisa menguasai ilmu Yin sama ilmu Yang. Dua buku ini disatukan baru dia hebat, ya kan? Nah, tapi untuk bisa ngerti itu, you nggak cukup jago silat, you harus juga menjadi orang yang bisa tahu sastra. Nah, karena itu seorang jago silat itu dikasih nama Bun Bu Chuan Cai. Bun itu ilmu surat, Bu itu ilmu silat, itu harus menjadi satu, ya kan? Dari situlah muncullah ilmu-ilmu itu semua. Jadi silat keras, silat lembut juga itu akhirnya ujungnya harus kepada Tai Chi, ya. Karena itu dalam kelembutan, melalui kelembutan kan. Nah, dari situlah lalu muncul ilmu-ilmu itu. Nah, dulu itu yang berkembangan itu sifatnya kan pribadi, ya toh. Nah, itu ada pada suatu keluarga Chen, ya toh. Nah, Chen itu originnya daripada Tai Chi itu sebenarnya, tapi dia hanya itulah yang pertama mengembangkan ya keluarga Chen. Bukan nama, dan tapi karena rahasia dia tidak boleh muncul sama keluarga, toh. Dia di luar keluarga. Nah, datanglah seorang, dia punya suruh bernama Yang Luchan itu. Nah, dia kelihatannya sungguh-sungguh apa segala, dan lalu orangnya baik, diturunkan kepada dia, ya kan? Yang itulah kemudian mengembangkan. Lalu berkembang, dimodifikasi lagi dengan Bu yang lebih kecil, sama Sun lagi apa segala. Tapi induknya yang Chen itu tetap kelihatan keras kan, bukan keras yang seperti tongkat, tapi seperti cambuk kan, gitu kan pukulannya kan. Ya tuh, kalau dilihat kalau Chen itu semua gerakannya begitu, tapi setelah menjadi tua orang udah nggak bisa Chen semua kan, gitu. Karena akhirnya ya sebenarnya cuma paksain orang tua nggak bisa, nanti kayak Shaolin lagi nggak bisa, ya, sakit badan tuh. Nah, muncullah yang style itu yang jadi ritmis seperti yang kita kerjakan ini, ya tak? Lalu yang mempelopori tadi ya kelembutan dalam arti yang sebenarnya ya. Iya, ya toh. Karena syairnya Lao Tzu mengatakan what is hard and stiff is the companion of
that the soft and supple is the champion of life, gitu. Karena itu lidah umurnya lebih panjang daripada gigi, karena gigi sering diadu kan, jadi ompong kan, gitu. Nah itulah yang, makanya yang itu bisa untuk semua umur, ya. Wow, tua muda, tapi selalu dihajar oleh yang keras, dikatakan itu hanya bagus untuk dilihat, tapi nggak bisa dipakai, ya. Kalau menghadapi serangan kan. Nah karena itu dari yang juga ada latihan namanya dorong-mendorong itu, yang bisa nonton di film-filmnya itu kan, benar ya, tentang yang lucan itu kan. Jadi itulah, tapi dengan perkembangan sekarang masalah menjadi stres apa segala macam, yang lebih cocok untuk mengatasi stres segala macam itu kan, karena itu lembut kan, untuk relaksasi, antisipasi stres, ya. Nah sekarang dengan gagalnya farmasi untuk mengatasi semua penyakit, ya, karena menurut Dr. Darwono itu dia hanya tidak memahami hidden connection antara batuknya, panasnya, ini segala macam. Jadi setiap masalah itu diplaster sendiri, di batuk tak kasih obat ini tak kasih panas, tak kasih ini, jadi semua sembuhnya menjadi di plaster kan, ya. Tapi underground dari itu punya tenaga imunitas itu pulih kan. Jadi yang menyembuhkan itu sebenarnya pulihnya itu, tenaga itu. Nah karena itulah pulih itu bisa kalau medication in motion dan medication in meditation, gitu. Jadi pengobatan melalui gerak, motion, pengobatan melalui meditation, pikiran you tenang, sehingga semua kalau tes laboratorium itu hasilnya tidak, kalau you stress, nah hasilnya terbalik-balik kan, ya. Jadi ini menjadi suatu kesatuan. Tapi yang mengembangkan ini orang yang nggak punya latar belakang filosofi, tapi jadi hanya yang senang dengan Qigong, ya pokoknya Qigong, ya, yang senang dengan bela diri, ya. Jadi itu semua ya sudah benar menurut kacamata you lah, benar. Tapi kalau kita dengan demikian Qigong itu dengan Tai Chi itu bagian yang tidak terpisahkan, ya. Ya, dan bisa, nah kemarin yang kita kerjakan ini menjadi Qigong, Tai Chi, Qigong lah, Tai Chi. Oke, jadi Qigong, Tai Chi, Qigong ini ya. Yang kita kerjakan ini. Iya. Iya kan? Ya, dan itu Master Yang sendiri juga yang memang menciptakan. Sudah lewat lagi itu. Sudah lewat, ya udah generasi ke belakangan. Pendiri, ya. Tapi masih mau jagoan di Beijing bisa mukulin orang, ya kan? Dengan tenaganya itu. Tapi yang sekarang kemana? Nah itulah yang menyebabkan. Ya, Qigong kalau gitu di era siapa tuh Pak Yusuf? Ya ketika sebenarnya dia jalan sendiri, dari Butang kan selalu bergerak begitu kan, karena Butang kan tidak pernah cari musuh kan, ya, jadi tumbuh itu terus. Nah makanya dari Shaolin selama itu akhirnya menyadari juga dia hard and stiff, speed, power and muscle itu lama-lama ada satu yang disebut Pak Tuan Chin itu 8 jurus senam itulah aslinya dari Shaolin, ya toh, Shaolin yang diperlunak, ya. Nah kalau Butang sendiri terus menurut disiplinnya ke arah Tai Chi kan, karena kalau filmnya itu diceritain Tio Sambong itu sudah terpukul, barusan terpukul sampai pukulan dalam, langsung ditantang sama orang yang mau ngabisin Butang. Nah, ketika dia bingung, diajarkan ilmunya itu pada Tio Buki itu, sehingga Tio Buki itu dengan ajaran ilmunya itu bisa ngalahkan gerombolan yang mengirim mulai dari utusan yang untuk membokong si Tio Sambong ketika sedang diam, sedang mau dipukul sama dia, gitu. Jadi dihabisin, dikalahkan di
ini sama Tio Samhong sama Tio Bukini, gitu. Jadi itu ilmu yang, nah ini yang disebut di dalam Alvin Toffler itu, ilmu itu bisa tidak usah belajar lama-lama, bisa asal bisa unlearn, bisa learn, gitu. Kalau sudah learn hanya akhirnya learn itu mendaur ulang ilmu yang dulu, nggak bisa belajar Tai Chi, gitu. Nggak bisa belajar apa saja, gitu. Ya, karena itu ada orang mengatakan bahwa ya ini semua diskusi-diskusi macet di mana-mana ini karena semua itu hanya mendaur ulang stok pikiran yang ada di dia, gitu. Tidak pernah mau diberikan, tidak mau membaca sesuatu yang baru, ya. Seperti cangkir sudah penuh, nggak bisa diisi lagi kan, harus dikosongkan. Nah itulah emptiness itu menjadi itu Pak ceritanya, gitu. Jadi karena itu kalau di tangan orang yang ngerti ini, bisa jadi jagoan di sekolah manajemen Pak. Dia udah punya dasar. Karena dasar dari punya manajemen Western itu manajemen yang disebut model mekanistik itu. Jadi kayak mobil ini arburator gabung ini tak kasih stroke jadi gerak, no? Nah, kalau menurut ilmu fisika kuantum itu hidden connection, ya. Kita taruh gula di meja, nggak tahu lama-lama, nggak berapa lama semut sudah datang, ya. Dari mana? Ya. Ketika mekar bunga, tiba-tiba kupu-kupu datang, ya. Jadi alam itu mempunyai jalannya sendiri untuk membangun dunia ini. Nah, itu sudah diceritakan oleh kitab I Ching, ya. Yang usianya 3.000 tahun sebelum Masehi, ya. Nah, itu dimuat ya, apa yang disampaikan tadi sebenarnya di dalam I Ching. Jadi termasuk ya dasar-dasar dan filosofi Tai Chi itu di situ sudah tersebutkan ya. Kalau setelah you berlatih, kalau you baca doang nggak ngerti. You berlatih Tai Chi dan lalu membaca buku Tao of Leadership, apalagi you menguasai manajemen barat, you akan tahu, ya. Tapi you ngambil sepotong doang nggak bisa, ya. Cek you ngambil Tao of Leadership, bingung dari mana ini logikanya, nah, ya. Atau you tiba-tiba belajar kuat menjadi ini, tapi you nggak tahu I Ching-nya percuma, ya tak? Bahwa semua yang menggerakkan itu kan digerakkan oleh langit maha mengayomi tanpa pilih kasih kan, ya, ya menurunkan hujan kan, tapi langit ketika habis kering, giliran bumi membalas dengan mengirim uap air, ya, lalu berubah menjadi awan, itu berputar terus kan. Nah karena itu YouTube saya yang part 1 paling banyak itu dibaca 1.200 orang sudah, ya. Tempat lain sudah gerakan teknis, ya. Jadi itu pembukanya, pembacanya itu pasti orang-orang yang pengamat, yang pernah baca. Saya punya mengenal saya di dalam tulisan-tulisan atau buku saya, gitu. Ya, karena yang belakang seterusnya itu menjadi teknis. Karena itu kalau kalau you ngajar instruktur Tai Chi yang teknis itu dia hanya keluar masuk. Kalau saya kan keluar bahkan sampai langit ke-7 masuk ke perut bumi, ya. Jadi you meskipun oleh dokter belum boleh buka mata atau itu, tapi you bisa menjadi judge untuk orang yang mengajar Tai Chi, ya. Atau orang sedang berlatih Tai Chi, ya. Kalau dia ringkas saja keluar masuk tidak bisa, ya. Maju atau diulang ya, keluar bisa. Nah, bisa keluar lagi terus, ya. Tapi imajinasi kan akan lebih menjadi kalau langit ke-7 kan, nah perut bumi, ya. Nah karena itu bagi seorang seperti yang Bu Linda mengambil contoh mengajar sosiologi itu sebenarnya baru ngambil sepotong. Kalau di dalam politiknya itu menggunakan
apa supremasi daripada keras, ya toh, fetus, yang nggak nemu kan sosiologi juga, benar nggak? Ya, karena sosiologi setelah hubungan sosial gimana? Siapa diatur dengan apa? Ya, diatur oleh satu demokrasi yang diatur dengan the winners fully takes all, ya kan? Lalu rule of law bisa saya rubah menjadi law of the ruler, ya. Itu percuma. Nah, lalu harus gimana? Ya berjasa sarangan itu menjadi win-win, menjadi itu semua, ya. Nah, yang orang belajar psikologi juga begitu. Aku tidak ada yang isolate. Nah, you bisa cari sumbernya dari Tatuan Asi, you bisa cari sumbernya di Tao Te Ching, ya kan? Nah, itu saya gambarkan di dalam slide itu gambar tentang orang bijak sama gunung, manusia beradab sama itu manusia yang tinggal di gunung bersatu dengan gunung, gitu. Jadi India, Tiongkok, segala itu jadi satu. Nah, sedangkan tahun 195 sebelum Masehi itu di Eropa itu negara Romawi itu masih manusia adalah serigala. Gitu. Setelah itu dilanjutkan sama Machiavelli, ya saya milih ditakuti lah dari itu. Jadi dunia memang dikuasai oleh konsep ketakutan, ya kan? Nah, sekarang nampaknya kekuatan ketakutan itu patah. Karena ternyata kalau dipakai ya sekarang habis-habisan semua, tidak ada yang menang. Begitu bom dijatuhkan meskipun sasarannya terbatas, panasnya kan menyebar, toh. Himalaya akan cair kan, kutub itu akan juga cair kan. Lalu awan akan dipengaruhi radiasi segala dengan matahari, nggak bisa masuk segala macam. akhirnya nggak ada makan lagi kan, ya kan? Dan karena air laut naik, daerah pesisir yang subur untuk pertanian kan habis, ya. Nah, karena itulah ini saya tertarik sama acara di Dr. Darwono itu. Saya mau kasih backup di sini, ya kan? Bahwa ini Indonesia kalau mau menjadi pemimpin 20 tahun lagi, itu sekarang sudah menjadi pemimpin G20 itu tahun ini hanya berlaku setahun. Jadi kesempatan ini mimpin. Kalau kita bisa mimpin ini, kita bisa memimpin PBB. Tapi kalau kali ini kalah, ya sudah nggak akan muncul lagi Indonesia. Ya, karena kalau di voting kan cuma nggak ada apa-apanya kan, benar. Nah, sedangkan negara-negara besar itu seperti orang Singapura punya diplomat ke PBB itu mengatakan, ya saya memang cari pengurus yang lemah supaya bisa saya pakai. Ya, sudah. Kalau pemimpinnya kuat, punya konsep, kalah. Nah, inilah saatnya Indonesia menurut saya, ya toh. Nanti saya mau halal sama dubes-dubes ini nanti hari Sabtu, saya mau jelasin ini nih yang saya udah kirimin slide-nya nih, ya tadi baca kesempatan ini Indonesia gitu kira-kira Pak.